Halo semua, selamat datang di podcast perdana kita, Ngobrol Santai hari ini. Aku Jumina Febrianti dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat yang akan jadi moderator dalam obrolan santai perdana kita kali ini. Nah, hari ini kita nggak cuma bahas teori, tapi lebih ke refleksi dan cerita pengalaman setelah belajar materi tentang isu kontemporer. Nah, aku nggak sendirian, sudah hadir bersama kita teman-teman hebat. Yang pertama ada Ikhlasul Kamal dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur. Yang kedua ada Lili Askina dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Banjarmasin. Yang ketiga ada Muhammad Alif Rizky Ramadan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan. Dan juga yang terakhir ada Muhammad Badarudin dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Banjarmasin. Nah, kita langsung mulai aja ya. Dari materi atau pembelajaran isu kontemporer hari ini, apa yang paling nyantol buat kalian? Misalnya nih, ada yang bilang isu korupsi itu masalah besar di level tinggi, tapi ternyata nyambung juga ke hal-hal kecil yang sering kita jumpai. Nah, kalau menurut kalian masing-masing gimana? Boleh dimulai dari Mas Ikhlasu, silakan pendapatnya. Baik, terima kasih. Menurut saya, ya betul. Seperti yang tadi kita pelajari, ya isu korupsi memang menurut saya menjadi satu yang harus kita garis bawahi ya. Karena korupsi ini, ya negara kita ini masih stuck begini-begini aja. Mengingat kita juga ingin mengimplementasikan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi visi ini tidak dapat tercapai jika masih ada kasus korupsi. Karena ya menurut saya ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Karena anggaran yang harusnya terpakai untuk kepentingan rakyat bisa terbuang sia-sia dan merembes ke semua sektor. Sebagai contoh ya, di kasus korupsi pembangunan infrastruktur, tentu ini akan mengurangi spesifikasi yang harusnya terbangun. Contoh yang kedua itu bisa kita lihat dari karena banyaknya kasus-kasus korupsi, maka investor-investor dari luar negeri ini akan pikir-pikir ketika ingin berinvestasi di Indonesia. Akibatnya kesempatan pembukaan lapangan kerja semakin sedikit. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Ikhlasu. Kalau dari Mbak Lili gimana nih Mbak? Ya, kalau menurut saya yang paling nyantol itu di slide tentang generasi muda Indonesia di internet. Kaget juga sih melihat faktanya. Ternyata kita banyak banget ngabisin waktu di media sosial. Sementara minat baca kita justru sangat rendah. Peringkat 60 dari 61 negara itu miris sih kalau dari saya lihatnya. Karena buku itu kan sebenarnya jendela ilmu. Kalau kita punya wawasan yang luas, kita bisa melakukan banyak hal, tapi kalau malah mengabaikan itu dan lebih banyak scrolling medsos, ya kualitas generasi kita bisa kena imbasnya sih, itu. Nah, selanjutnya kalau dari Mas Alif Rizky, gimana nih Mas pandangannya? Ya, izin menanggapi ya mungkin untuk terkait materi hari ini, apalagi kita bicara isu-isu kontemporer. Kenapa ya? Aku mikirnya itu perilaku masyarakat sekarang itu loh yang ibaratnya membuka gerbang untuk isu-isu ini muncul pertama kali. Kita ambil contoh korupsi. Korupsi muncul bukan hanya sekedar orang pengen ngambil keuntungan, tapi di satu sisi pun orang akan melakukan korupsi jika memang lingkungannya memaksa dia untuk melakukan hal tersebut. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita ubah dalam waktu singkat gitu, karena kembali mengubah prinsip dan mindset masyarakat itu ada sesuatu yang perlu ditanamkan sampai ke akar-akarnya, mulai dari SD, mulai dari TK gitu, mulai dari ibaratnya itu mulai dari masa-masa masa-masa pengembangan diri lah. Terus kita lihat juga kan isu yang sering muncul itu kan adalah masalah kesehatan mental. Jujur
melihat data yang diberikan terkait permasalahan mental di Indonesia, aku ada concern ya, ada was-was gitu. Mengapa? Karena kita memang mayoritas kita memang dilatih untuk menjadi masyarakat yang feodal. Dalam artian kita itu hanya disuruh untuk melakukan sesuatu tapi tidak bertanya, tidak ada grounding mengapa kita harus melakukan suatu hal. Dan yaitu tadi, ketika kita menolak itu, kita bukannya merasa lega, kita malah mendapat teror, kita malah mendapat ancaman segala macam. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi ya terkait permasalahan isu-isu kontemporer di zaman sekarang. Nah, kalau yang terakhir dari Mas Badarudin gimana nih, Mas? Kalau menurutku sih tetap isu korupsi yang paling nyantol itu. Karena aku merasa sih semua masalah yang isu-isu yang tadi itu sumbernya dari korupsi semua. Seperti pendidikan yang garis miring menurun drastis itu kan juga karena dana pendidikannya dikorupsi semua. Terus dari segi aspek kemiskinan, kelaparan itu juga dana-dana yang seharusnya bisa disumbangkan, bisa dialihkan untuk membantu rakyat-rakyat miskin itu semuanya dikorupsi. Terus juga kepercayaan masyarakat itu juga menurun yang menyebabkan adanya radikalisme itu semuanya juga karena melihat banyaknya kasus korupsi, tidak ada tindakan tegas atas koruptor-koruptor itu. Jadi menurutku sih yang paling nyantol itu ya isu korupsi. Wah, menarik ya. Ternyata yang kita pelajari tadi itu tuh bisa langsung kena ke pengalaman sehari-hari nih. Nah, kalau dari saya pribadi ya, yang paling nyantol buat saya itu soal digital integrity. Ternyata konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang nggak cuma ada di dunia nyata, tapi juga ada di dunia digital. Contohnya, kita sering lihat orang sebar hoax atau manipulasi data demi kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi, belajar soal isu ini tuh bikin saya mikir, kalau etika di ruang digital itu sama pentingnya dengan integritas di kantor dan lembaga formal. Nah, kalau misalkan dari berbagai isu besar tadi nih, korupsi, terorisme, literasi digital, sampai perubahan iklim, mana sih yang paling menampar kalian secara pribadi dan apa alasannya? Mungkin ada pengalaman yang bikin isu itu tuh terasa dekat banget buat kalian. Nah, kalau aku sendiri ya, seperti isu perubahan iklim nih, tapi bukan sekedar soal banjir atau panas. Yang bikin saya mikir itu kenyataan bahwa dampak terberat justru dirasakan orang kecil seperti petani, nelayan, atau warga yang nggak punya pilihan tempat tinggal. Jadi, saya merasa perubahan iklim itu bukan cuma isu lingkungan, tapi juga isu keadilan sosial, siapa yang paling rugi dan siapa yang paling bisa menghindar. Nah, kalau menurut pandangan kalian nih gimana? Boleh dimulai dari Mas Alif, Mas? Aku pikir kayaknya isu yang santol di masyarakat sekarang itu ada isu intoleransi ya. Dalam artian intoleransi kita itu masih sangat jelek lah boleh dikatakan. Kita melihat kasus-kasus seperti kemarin kan itu suku Dayak itu mereka melakukan penolakan kan terhadap rencana pemerintah untuk melakukan transmigrasi masyarakat Jawa ke Pulau Kalimantan. Dan menurutku itu akalnya itu berasal dari stigma negatif yang ada di masyarakat bahwa suatu kelompok itu memang beda gitu. Suatu kelompok itu memang ada yang bersifatnya merusak. Itulah kenapa isu-isu intoleran ini seperti nggak berujung gitu. Padahal kan mungkin kita sering dengar podcast gitu. Kita sering mungkin ke masjid atau mungkin ibadah kan, sholat dengan ceramah gitu. Saya pikir banyak narasumber ataupun ustadz itu sudah memberikan masukan bagaimana cara menanggapi sikap intoleran ini dengan baik dan jelas. Tapi orang masih tidak mendengar, tidak menggunakan ilmu yang didapat itu mereka praktekkan di kehidupan sehari-hari. Jadi itu. Jadi isu yang benar-benar kental itu adalah dari isu intoleransi itu. Apalagi kasus di tahun 2022 itu 50 rumah ibadah ya kacau gitu. Itu saja. Baik, terima kasih Mas. Kalau menurut Mas Ikhlasu sendiri gimana nih Mas?
Menurut saya kasus korupsi ya, pernah. Salah satunya pernah juga mungkin dialami sama saya. Jadi dulu waktu di Makassar ya, ada pembangunan puskesmas di situ tahun 2019. Jadi pas pembangunan itu puskesmasnya mangkrak gitu. Jadi sampai sekarang itu nggak jadi. Jadi untuk sementara yang terdaftar di puskesmas tersebut direlokasikan ke sebuah sekolah yang ruangannya kalau nggak salah cuma 3 kelas ya. Sedangkan pasiennya tuh setiap hari tuh ada ribuan. Jadi ya korupsi ini betul-betul sangat merugikan kita ya sebagai masyarakat. Karena yang harusnya anggaran dibangun untuk infrastruktur ya malah dikorupsi. Jadi puskesmasnya nggak jadi di situ. Terus yang kedua, yang saat ini juga lagi booming-boomingnya ada kesenjangan menurut saya. Yang demo kemarin kan yang DPR itu antara gaji DPR sama UMR itu sangat jauh bedanya. Misalnya UMR 3.500.000, sedangkan pejabat-pejabat kita bisa mendapatkan gaji hingga ratusan juta. Itu berapa kali lipat itu? Hampir 10 kali, lebih dari 10 kali lipat. Mengingat juga ya banyak daerah-daerah terpencil yang belum terakses secara transportasi gitu. Saya pernah ke daerah pelosok di Kalimantan yang namanya Mahakamulu. Ada yang pernah dengar nggak? Iya, pernah, Mas. Ya, jadi itu dia berada di perbatasan antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Jadi di sana itu dari Balikpapan itu kalau kita tarik pakai Google Maps jaraknya itu kurang lebih berapa ya? 500 kilo kali kalau nggak salah. Tetapi aku ke sana itu menempuh waktu lebih 24 jam. Soalnya lebih dari 300 kilo itu belum ada aspal sama sekali. Jadi ada sekitar 8 jam perjalanan itu betul-betul sangat berat ya karena nggak ada aspal. Apalagi kalau musim hujan. Jadi mobil di sana itu bisa tenggelam. Jadi transportasi utama di sana itu orang di sana itu naik speedboat ya dari Samarinda. Aku juga sempat nanya-nanya harga gas di sana. Katanya 300.000 yang 3 kilo yang tabung melon. Ya memang sungguh ketimpangan ya antara daerah pedalaman sama kota-kota besar di Indonesia. Ya mungkin cuma itu, Mbak. Wah, baik. Menarik sekali nih, Mas Ikhlasu. Kalau dari Mbak Lili, gimana, Mbak? Apakah ada pengalaman? Mengenai isu paling menampar secara pribadi, kalau saya itu yang paling menampar itu literasi digital dan keamanan cyber. Karena jujur, saya tuh lebih sering atau lebih banyak menghabiskan waktu di HP buat scroll medsos daripada menambah wawasan. Padahal kan faktanya tadi kan minat baca kita itu rendah banget. Nah, di sisi lain keamanan digital kita juga rendah. Indonesia bahkan masuk peringkat 83 dari 160 negara. Nah, itu bikin sadar kalau masalahnya bukan cuma ada di luar sana, tapi juga ada dalam diri kita sendiri. Sehingga aku tuh merasa kayak seharusnya ke depan itu lebih bijak lagi pakai internet, bukan sekadar jadi pengguna pasif saja. Jadi sih. Iya, aku setuju sih, Mbak. Nah, kalau dari Mas Badarudin, gimana, Mas? Boleh disampaikan? Aku sih sama juga, karena aku kan orangnya ngambil jurusan komputer kemarin saat kuliah, jadi lebih melek lah dari dunia IT. Jadi keamanan digital itu sangat kurang banget kalau di Indonesia. Itu juga salah satunya karena infrastrukturnya juga sih yang banyak dikorupsi, terus dari segi pemerintahan kurang kurang fokus, kurang perhatian sama masalah ini. Jadi ketika ada data-data yang tersebar, yang bocor, mereka memilih diam, dibiarkan saja meskipun data-data kita sebenarnya hampir tiap minggu bocor di deep web, tapi nggak pernah digubris sama sekali. Jadi kalau kalau pemerintahan bilang jaga keamanan data, sebenarnya sih agak omong kosong juga karena data kita sebenarnya sudah bocor tiap minggu. Itu kita nggak tahu aja. Tapi kalau
masuk ke deep web, meskipun itu agak rawan sih karena banyak virus, banyak yang apa-apanya, malware dan lain-lain yang bisa mengambil data kita juga kalau masuk secara sembarangan. Tapi di situ itu banyak sekali data-data kita yang diambil, bahkan sampai data rekening pun sudah ada. Jadi tergantung orang-orang aja lagi mau yang beli itu mau ngebajak akun rekening kita atau enggak. Jadi tergantung mereka. Kekuasaannya sudah ada di tangan mereka, bukan di kita lagi. Jadi ya begitulah. Nah, move on to the next things nih guys. Selanjutnya, kalau misalnya nih kita menengok ke depan ya, tantangan bangsa Indonesia kan jelas banyak banget. Dari semua yang kita pelajari, menurut kalian mana sih yang paling krusial? Dan kalau dikaitkan ke diri sendiri, kontribusi nyata apa yang bisa kasih? Misalnya, hal kecil. Boleh dari Mas Badarudin? Ini isu ya. Ini isu ya. Isu yang paling krusial, Pak. Iya, benar. Tantangan bangsa Indonesia. Kalau tantangan bangsa yang paling besar itu ya pasti korupsi sih, karena menurut saya kan hampir semua, hampir 99% masalah dari Indonesia saat ini nih ya dari korupsi. Semuanya dari pendidikan, dana korupsi, dananya dikorupsi, dana kesehatan, kemiskinan, dan lain-lain itu sumbernya dari korupsi. Hoax itu mulai tersebar karena korupsi, judi online juga korupsi, karena mereka pejabat-pejabat mengambil dana dari situ juga dapat menerima suap dari yang pemilik judi online-nya. Terus yang seperti lain-lainnya itu juga semuanya sih dari korupsi, dari yang ketidakpercayaan, intoleransi, dan semua-semuanya itu sih menurut saya sumbernya itu dari korupsi. Kalau langkah kecil, saya sebagai CPNS PU yang masuk ke dalam instansi yang tanda kutipnya lahan basah, ya berusaha menjaga diri baik-baik lah. Paling enggak sayanya enggak ikut nyemplung juga ke sana. Meskipun banyak dengar isu-isu banyak banyak orang yang nyemplung sudah, tapi paling enggak saya sendiri tidak ikut-ikutan. Itu aja sih. Nah, kalau dari Mas Ikhlasu sendiri gimana? Ya, sama dengan Mas Muhammad Badarudin ya. Soal korupsi, ada kesenjangan sosial, ada lapangan kerja dan pengangguran, ada intoleransi antar masyarakat, dan sekarang saya lihat juga banyak anak-anak kita yang semakin cinta rasa kebangsaan dan tanah airnya itu semakin kecil ya. Untuk faktor eksternal juga saya mempertimbangkan ya, ada seperti krisis energi, ada juga geopolitik antara Amerika dan Cina, mungkin seperti perang dagang yang bisa menyebabkan krisis ekonomi, ada juga perubahan iklim. Menurut saya itu, Mbak. Setuju sih Mas. Nah, kalau untuk Mbak Lili sendiri gimana nih Mas? Kontribusi apa yang bisa Mbak kasih meski hal itu kecil? Menurutku simpel aja sih, kayak bentuk bela negara yang paling nyata yang bisa kita lakukan itu ya bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai jabatan kita masing-masing. Misalnya disiplin hadir, tanggung jawab sama pekerjaan, berusaha kasih yang terbaik, itu aja udah jadi bentuk cinta tanah air yang bisa kita lakukan tiap hari. Wah, setuju banget sih Mbak. Walaupun tantangannya terlihat besar ya, ternyata kita semua ini bisa ambil bagian mulai dari lingkup kecil. Nah, pertanyaan terakhir nih. Setelah materi pembelajaran hari ini, apa sih perubahan pola pikir atau kebiasaan yang kalian rasa perlu diubah atau ditingkatkan dalam diri sendiri? Hal apa yang ingin kalian latih supaya lebih siap menghadapi zaman yang terus bergerak? Boleh dijawab, Mas, Mbak? Dari siapa, Mbak? Bebas, Mas, dari siapapun. Monggo masih. Mbak Lili boleh, atau Mbak Lili boleh Mbak? Oh ya, Mbak Lili aja. Ya boleh. Kalau buat aku pribadi, paling ini belajar lebih bijak mengatur waktu, terutama saat bersosial media.
membudayakan membaca lagi. Selain itu, mungkin disiplin dalam hal-hal kecil, contoh absen masuk kerja itu aja sih. Nah, kalau dari Mas Ikhlasul, gimana Mas? Menurut saya dalam penerapan kita dalam bekerja ya mungkin sama dengan Mbak Lili. Kita menanamkan sifat yang disiplin lebih disiplin, lebih tegas dan taat aturan. Dan yang paling penting kayaknya di Kementerian PU itu kita harus berpegang teguh dalam menerapkan, dalam memegang integritas dan juga mendahulukan kepentingan negara dan bangsa ketimbang kepentingan pribadi. Dan sebagai ASN juga kita jangan lupa untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak core value kita sebagai ASN, dan juga menjadi agent of change atau agen perubahan di masyarakat dengan membawa perubahan-perubahan positif di masyarakat. Menurut saya itu, Pak. Baik Mas, kalau yang terakhir Mas Badarudin, boleh disampaikan opininya? Aku setuju sama Mbak sama Mas yang sebelumnya, karena yang paling simpel itu kan disiplin aja ya, seperti masuk tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai jadwalnya, sesuai deadline, sebelum deadline. Nah, itu tuh paling gampang, itu paling kecil bisa dimulai dari situ. Terus, karena kita kan saat ini semuanya sudah ada jadwalnya kan. Nah, itu kita sudah diberi spesifikasi, sudah spesialisnya di sana. Nah, terus sebagai tugas kita sebagai CPNS PU ini agar bisa terus mengembangkan keterampilan kita di bidang itu terus-terus biar bisa terus maju, terus membantu instansi kita agar bisa lebih maju, bisa menjadi pegawai-pegawai ASN yang bermutu lah, berkualitas, biar 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 orang-orang bisa ngelihat ASN itu bukan cuman kerja, duduk, ngobrol, terus pulang. Jadi ada juga yang bisa kerja pinter gitu. Nah, terima kasih Mas. Saya setuju banget sih tentang pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh Mas dan Mbak sekalian. Jadi materi yang kita pelajari hari ini bukan cuma soal tahu isu, tapi juga soal bagaimana kita menata diri untuk lebih siap menghadapi tantangan. Nah, terima kasih banyak Ikhlasul, Lili, Alif, dan Badarudin atas refleksi dan obrolannya. Dari diskusi ini kita bisa lihat bahwa isu kontemporer itu bukan sekedar topik di kelas, tapi sesuatu yang benar-benar dekat dari kehidupan kita. Dan bela negara ternyata bisa dilakukan lewat sikap sehari-hari yang sederhana tapi konsisten. Kedepannya, tantangan bangsa ini memang gak ringan, mulai dari korupsi yang masih sistemik, demokrasi yang belum sempurna, sampai ancaman iklim dan cyber. Tapi kita percaya perubahan bisa dimulai dari diri sendiri, dari pola pikir, dari kebiasaan, dan dari komitmen kecil sehari-hari. Jadi, mari kita jadikan pembelajaran ini bukan sekedar teori, tapi pegangan hidup. Karena sebagai ASN, kita semua adalah garda terdepan bela negara di era modern. Dengan integritas, kesiapsiagaan, dan kemampuan beradaptasi menghadapi zaman yang terus bergerak. Nah, terima kasih sudah mendengar refleksi kami berlima. Semoga obrolan ini bermanfaat dan jadi pengingat juga buat kita semua untuk tetap peka, siap, dan berintegritas dalam menghadapi perubahan zaman. Terima kasih.